Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang akan kita bahas materinya adalah beberapa contoh resistor dan fungsinya. Selamat mengikuti. Gong, mana pesanan komponen saya kemarin? Cepat diantar. Lah, kok malah wadah es krim? Apa sih ini? Dibuka. Oh, itu. Lah ini yang kemarin pesanan adaptor itu loh. Wah, sini. Lah, malah wadah sayur dipakai ini. Kayak gimana sih ini? Bagong. Anu roll cover rollnya mana? Kemarin juga pesen toh. Lah, kok malah kayak gini? Loh, bisa nyala. Ini loh, bisa nyala. Wah, Bagong dasar. Kemarin dikasih uang 1 juta kok hanya dapat barang-barang kayak begini. Buset. Walah. Nah, ini adalah beberapa contoh simbol dari hambatan ya, masih dalam keluarga besar hambatan ya. Kita ambil contoh 4 buah simbolnya. Ini biasanya R yang lazim kita temui, R biasa ya, simbolnya seperti ini. Kemudian ini adalah trim pot ya, R yang bisa dirubah-ubah dengan cara mengetrim. Besarnya trim pot ini tergantung nanti ngetrimnya berapa, putarannya berapa, itu tergantung. Yang pasti ini nilai trim pot ini sudah tercantum di bodinya, jadi tinggal baca ya. Ada 5 kilo, ada 10 kilo dan sebagainya. Kemudian ini adalah NTC. NTC itu negatif temperatur koefisien ya. R-nya bisa berubah-ubah ya, karena temperatur ya. Kemudian ini adalah potensiometer ya. Potensiometer ini juga tinggal membaca nilainya, sudah dicantumkan di bodinya, ada 10 kilo, 5 kilo, 50 kilo, 100 kilo ya, tergantung kita kebutuhannya berapa. Kemudian ini R ini bisa dirubah-rubah ya, digeser-geser, tetapi dalam kenyataannya nanti kita tinggal memutar ya, ada tuasnya untuk memutar. Kalau ini harus pakai obeng min supaya bisa ditrim, kalau ini tinggal mutar saja. Kemudian dalam hal ini secara umum hambatan ini adalah fungsinya adalah yang pertama adalah untuk membagi tegangan, membagi-bagi tegangan ya, sesuai dengan besarnya R. R-nya yang besar ya, di situ ada tegangan yang besar. Biasanya ini yang untuk membagi tegangan ya. Kemudian bisa juga untuk umpan balik positif maupun umpan balik negatif. Ini bisa juga untuk umpan balik positif dan umpan balik negatif ya. Kemudian bisa juga untuk filter ya, nanti masuk ke tone control, ini juga masuk berperan sebagai filter. Kemudian juga bisa sebagai penentu frekuensi bersama C ya, bersama C, atau dalam hal ini apa yang berfungsi untuk pembagian arus juga bisa ya, jadi untuk membagi arus. Nah, nanti ini kita buktikan untuk membagi-bagi tegangan tergantung besar kecilnya R. Kemudian di sini secara umum ini sebagai sensor ya, sensor suhu mestinya ya, karena dalam hal ini terkait dengan temperatur. Kalau ini sebagai pengaturan sinyal yang masih kecil ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya, yaitu untuk pengaturan volume pada amplifier, untuk bass ya, untuk treble, untuk medium, untuk balance dan lain-lain. Ini paling banyak ya. Biasanya kalau Anda perhatikan mixer itu knopnya banyak. Nah, ini isinya potensio seperti ini ya. Kemudian bentuk dari potensio bagaimana ini? Bentuknya saya contohnya ini ya. Ini contohnya potensiometer ya. Potensiometer ini ada yang
mono, ada yang stereo. Kalau ini yang mono ya, yang mono. Ini mono. Nah, ini tinggal mutar saja ya. Iya. Bisa diputar-putar. Ini bentuk potensiometer ya. Ada juga potensiometer yang stereo. Nah, ini stereo. Ini juga tinggal mutar-mutar ya, tinggal mutar-mutar. Nilainya sudah tercantum di sini. Itu berapa itu ya? 100 kilo ya. Jadi 100 kilo seperti ini. Ini juga bisa diputar-putar. Nah, ini ya nilainya bisa berubah-ubah dengan cara memutar-mutar. Ini potensiometer yang biasanya untuk bass, untuk treble, untuk hubungannya stereo ya. Yang pasti bass dan treble itu pasti menggunakan ini. Nilainya 100 ya, B 100 kilo ya. Ini contoh yang potensiometer yang stereo. Lah ini juga stereo ya. Ini stereo ya, 2. Bedanya apa dengan yang sebelah tadi? Bedanya adalah di sini ada CT. Nah, ini CT. Iya. Ini CT. Besarnya juga sudah ditentukan di sini 50 kilo ya, 50 kilo. Ini stereo, ini CT. Yang CT ini khusus untuk pengaturan volume. Untuk pengaturan volume dalam hal ini yang tengah ini nanti didapatkan dengan loudness. Nah, ini potensio. Ada 3 potensio. Oh, ada satu lagi yaitu potensiometer yang geser ya. Ini kakinya ada 4 ya. Ini potensiometer geser. Bisa digeser-geser ya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti nilainya juga tinggal membaca ini 50 kilo ya toh. Kalau pas di tengah ya tinggal 25 kilo. Kalau di ini ya 0 dan lain sebagainya. Tergantung pengaturannya. Ini potensiometer geser. Ini kita banyak jumpai di rangkaian mixer ya. Mixer yang komplit itu menggunakan potensiometer geser. Kemudian ini termasuk keluarga besar R juga ya. R. Ini ada berapa? 3R9 5 watt. Nah, 3R9 itu 3,9 ohm ya. Dayanya besar 5 watt. Biasanya digunakan pada power amplifier bagian final. Ini R-nya tetap. Nah, masuk sini ya. Nah, ini juga ada R lagi yang lebih besar ya. Apa nilainya? Kalau yang dibandingkan yang kecil ini maksudnya lebih besar ya. Nah, ini yang seperempat watt. Ya, ini yang 2 watt. Ini R-nya tetap ya, sama pembacaannya sama dengan kode warna ya. Tetap toleransinya emas yang paling banyak digunakan ya. Nah, inilah beberapa contoh komponen yang dalam hal ini nanti akan kita ukur ya. Kita ukur bagaimana caranya apabila R itu sudah atau masih baik atau sudah rusak. Silahkan ikuti materi berikutnya. Nah, ini kita coba untuk mengukur potensio ya. Potensio besarnya 50 kilo ya. Yang kita gunakan batas ukurnya kali 1 kilo ya. Saya pegang yang tengah, nanti kita rubah-rubah knopnya ya. Saya hubungkan dulu ya. Jadi sudah saya hubungkan, itu nilainya menunjukkan angka sekitar 50 kilo ya, 50 kilo. Kemudian kita putar-putar. Nah, ini kita putar-putar. Iya. Mencapai 0, kita putar lagi mencapai 50 kilo ya. Kita putar lagi. Nah, ini masih bagus ya, karena pergerakan jarum mulus ya, tidak nyentak-nyentak gitu ya. Ini mulus, jadi ini masih bisa digunakan. Nah, ini masih bisa digunakan. Ini contoh pengukuran potensio ya. Kemudian kita contoh yang geser ya, potensiometer yang geser. Ini potensiometer yang geser ya. Ya, ini juga 50 kilo ya. Kita hubungkan antara titik 2 dan 3 ya, nilainya 50 kilo. Kita geser ya, kita coba kita geser. Iya, mencapai 0. Kemudian
kita geser lagi sampai 50 kilo. Kemudian kita geser tengah-tengah, berapa di situ, tengah-tengah ya, harusnya sekitar 25, karena ini potensiometer yang linier, yang logaritmis itu yang potensiometer putar. Ini masalah cara mengukur potensio ya, ini juga masih bagus. Ini kalau diperhatikan digeser gitu, pergerakan jarum itu juga mulus ya, tidak nyentak-nyentak atau nyendal-nyendal. Sama saja nanti yang potensiometer yang stereo ya, yang stereo itu sama ya, hanya jumlahnya ada 2 kalau stereo itu, kalau mono hanya 1, kalau stereo ada 2. Ini yang stereo ya. Nah, kita coba kita ukur juga kan sama ya, karena memang prinsipnya sama. Kita putar. Wah, ini 100 ya. Iya, ini. Oh, nilainya 100 kilo ya. Di situ ada itu nilainya di jarum menunjukkan hampir 100 ya. Kita putar sampai 0 lagi. Nah, inilah contoh untuk mengukur potensiometer ya, baik yang diputar maupun yang digeser. Fungsinya sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini kita buktikan yang tadi kita jelaskan bahwa hambatan itu untuk membagi tegangan ya. Di situ ada hambatan 2 kilo ya, 2 kilo. Ini 2 kilo. Ini 3x3, ini 4x7 ya, 2 kilo, 3x3 dan 4x7. Langsung kita hubungkan ke sumber. Yang ini adalah sumber positif, ini negatif ya. Langsung kita hidupkan saklarnya. Nah, sudah hidup, langsung kita ukur ya, jangan sampai terbalik. Ini sumbernya ada berapa ini? Iya, sumbernya ada 6 volt ya, ada 6 volt. Kemudian kita ukur tegangan pada R yang 2 kilo ya, 2 kilo. Di situ ada 1,2 ya. Kemudian kita ukur tegangan yang 3x3. Nah, di situ ada 2 volt ya. Ya, ada 2 volt. Kemudian kita ukur di sini yang 4x7. 4x7 ada 2,6 ya, 2,6. Ternyata dari sini 6 volt, kemudian bisa terbagi-bagi dengan adanya R ini ya. Ini ya, dibagi-bagi. Ya, 1,2, kemudian yang tengah 3x3 itu dapat bagian 2 volt atau 1,2 volt ya. Kemudian di sini ada di sini ada 2,6 volt ya. Ternyata memang benar adanya hambatan itu untuk membagi-bagi tegangan. Nah, tegangan yang paling besar itu yang nilai hambatannya yang paling besar yang ini, yang 4x7 ya. Kecil. Ini lebih kecil lagi karena sesuai dengan besar kecilnya hambatan. Demikian penjelasan saya masalah hambatan. Semuanya mudah-mudahan bisa digunakan paling tidak untuk membantu ya. Ternyata tidak ada kesulitannya. Buset, ternyata mudah ya.